bagaimana cara membuat bonsai tropis. Nah, ini nanti akan kita jadikan satu rangkaian saya berbagi. Langsung nanti ada buah pohon ini yang akan saya jadikan media untuk memperlihatkan atau mendemokan bagaimana cara membuat bonsai tropis. Kenapa kok harus bonsai tropis? Nah, ini sebelumnya saya harus bercerita tentang sejarah bonsai dulu. Sejarah bonsai diawali dari, atau perkembangan seni bonsai diawali dari negara Cina kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Jadi ada seorang kaisar yang menginginkan melihat pemandangan alam tanpa beliau menuju ke alam. Nah, di sini muncul gagasan dari para penghuni istana untuk mengambil pohon-pohon yang ada di gunung, ditanam di istana. Kemudian saking banyaknya yang diambil, istana tidak cukup, mereka tidak kehabisan akal, dibuatlah miniatur-miniatur pemandangan alam. Dua seni yang mempunyai objek yang sama, yaitu tanaman, tetapi mempunyai penyajian dan pencapaian keindahan yang berbeda. Bedanya apa? Kalau di Cina lebih ke menyajikan pemandangan, kalau di Jepang lebih menyajikan ke keindahan sebuah pohon atau beberapa atau sekelompok pohon. Nah, di sini terjadi perbedaan. Nah, dari sejarah ataupun dari eksistensi keberadaan seni membuat miniatur sekarang ini, saya menarik kesimpulan bahwa kenapa kok muncul pertanyaan di benak saya bahwa kenapa kok orang Jepang tidak meniru apa yang dilakukan orang Cina. Artinya dia kopi, dia membuat pemandangan juga, dia membuat seni yang sama. Ternyata jawabannya bukan hanya sekedar atau sesederhana itu. Jawabannya adalah bersangkutan dengan banyak hal. Karena iklim yang berbeda, karena agraris yang berbeda, karena spesies yang berbeda, terutama karena kultur budaya yang di sini teman-teman sudah tahu ya perbedaannya ya antara seni pancing dengan seni bonsai. Hampir sama, tetapi kalau kita amati betul-betul, pencapaian keindahannya sangat berbeda. Kemudian presentasinya juga berbeda. Nah, inilah yang mendasari saya untuk berpikir bahwa lalu Indonesia ini sudah 50 tahun berbonsai. Kemudian apakah kita dalam membuat bonsai harus meniru orang Jepang atau orang Cina membuat bonsai? Saya berpikir tidak bisa sebenarnya kita meniru mereka. Karena apa? Karena alam kita berbeda, iklim kita berbeda, spesies kita berbeda, termasuk sampai pada kultur dan budaya kita juga berbeda. Mungkin seni bonsai di Indonesia belum termasuk seni budaya. Seni budaya adalah seni yang digemari dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang hidup dalam satu negara. Itu seni budaya. Seperti kita kenal di sini ada misalkan seni reok, seni jaran kepang, kuda kepang tahu ya. Kemudian gamelan dan lain-lain itu merupakan seni budaya. Di Jepang dan di Cina bonsai sudah merupakan seni budaya. Karena digemari dan menyatu menjadi dalam kultur dan adat di sana. Nah, kembali lagi ketika kita mau berbonsai, pertanyaannya adalah apakah kita harus meniru Jepang atau meniru Cina? Saya menganalisa jawabannya tidak bisa. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Karena iklim kita berbeda, spesies kita berbeda. Kita di iklim tropis mempunyai matahari yang bersinar sepanjang tahun. 12 bulan dalam satu tahun ada matahari. Kalau di negara subtropis seperti di Jepang dan di Cina, mereka paling cuma punya matahari full 3-4 bulan dalam satu tahun. Nah, di sini yang membedakan apa? Yang pertama adalah membedakan pertumbuhan.
Alam tropis jauh akan lebih cepat pertumbuhannya dibanding dengan alam subtropis. Di samping itu, ketika kita mendefinisikan bahwa seni bonsai adalah seni membuat miniatur pohon, maka contoh kita adalah pohon, betul kan? Nah, pohon apa yang kita tiru untuk mendasari kita membuat bonsai? Tentunya pohon-pohon yang hidup di sekitar kita, ya kan? Kita tidak bisa meniru pohon yang hidup di Jepang atau di Cina sana, karena kita tidak mengalami, kita tidak melihat. Yang kita lihat dari kecil adalah kehidupan pohon-pohon di alam tropis. Kemudian udara ataupun iklim kita adalah iklim tropis. Jadi pohon ini akan tumbuh sesuai dengan iklimnya dan akan berkembang sesuai dengan arahan kita meniru pohon yang hidup di alam tropis. Bisa dipahami ya Pak? Jadi disinilah letak kunci kenapa saya berpatokan ataupun membuat pohon meniru alam tropis. Karena saya tidak bisa meniru mereka. Saya tidak hidup di alam mereka. Saya bisa membuat perantingan bonsai, itu karya saya Pak. Judulnya Kama Sutra. Saya bisa membuat perantingan ataupun susunan tajuk yang kecil-kecil, yang banyak sekali, yang bahkan masuk-masuk ke dalam. Itu karena matahari kita memungkinkan untuk menghidupi ranting-ranting tersebut. Tetapi karya bonsai Jepang tidak mungkin bisa membuat susunan yang sedetail itu. Mereka buat tajuk besar-besar. Satu pohon, satu mahkota, 2, 3, 4 tajuk selesai. Karena apa? Iklim mereka tidak bisa memungkinkan untuk membuat tajuk di sela-sela batang ataupun yang kecil-kecil di bawah. Mataharinya nggak cukup. Betul kan? Nah disinilah mulai awal dari apa namanya dasar saya memilih atau menentukan sikap untuk membuat bonsai tropis. Jadi akan terjadi perbedaan. Oke, mungkin sampai di sini saya minta diskusi ataupun workshop ini interaktif Pak. Jadi ada tanya jawab. Saya menyampaikan sesuatu, mungkin ada respon. Apabila kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada yang perlu ditanyakan. Ya, persilahkan kepada peserta workshop untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Rudi. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari PBBI Cabang Luwu Utara. Terima kasih dan selamat datang di Sulawesi Selatan Pak Rudi Julianto. Yang ingin saya pertanyakan di sini, di Sulawesi Selatan itu banyak bahan-bahan lokal. Betul kita tadi disampaikan bahwasanya bahan lokal itu di setiap daerah itu masing-masing ada. Nah, untuk kita sebagai penggiat bonsai, untuk memahami setiap bahan lokal itu untuk masuk dalam tatanan kontes itu seperti apa untuk membuat, karena kita sudah keterangkan tadi bahwasanya iklim pasti berbeda masing-masing daerah. Sekiranya itu Pak, terima kasih sebelumnya. Kalau ditanya bagaimana kemudian kita bisa belajar membuat bonsai sehingga sesuai kriteria konteks. Nah, ini sebenarnya bukan kapasitas saya menjawab, karena saya bukan juri. Saya bukan termasuk dalam tim juri di PBBI. Tetapi saya bisa menjawab dengan sebuah jawaban yang berupa wujud karya. Jadi apa yang kita sajikan, apa yang kita buat, itu harus disepakati dulu. Definisinya apa? Kita kesampingkan dulu masalah ini nanti bisa menang di pameran, ini nanti bisa laku mahal. Kita kesampingkan dua hal itu. Tetapi sebenarnya puncak dari berkarya kita adalah itu. Yang paling membanggakan, yang paling puas adalah ketika kita memperoleh bahan, kemudian kita buat sendiri, kita proses bertahun-tahun, kemudian diikutkan pameran jadi juara, pulang pameran dibeli orang laku mahal itu. Bisa seperti
pasti naik ke surga. Betul kan? Tetapi itu kita kesampingkan dulu Pak. Ya. Yang jelas kita membuat saja belum tahu. Seperti ditanya, bagaimana cara masuk surga? Kan jawabannya sulit Pak. Kalau saya simpel jawabannya, mati dulu. Iya kan? Kalau nggak mati mana bisa masuk surga? Sama ini, pertanyaannya sama. Bagaimana saya bisa menjadi juara? Terjun dulu, ya kan? Kalau nggak terjun ya nggak pernah bisa tanya kok di masuk dulu mah nggak ngapa-ngapain ya tanya terus nggak. Nah ini yang saya maksud. Jadi mari kita berproses. Kita semua di sini suka membuat konten, berhobi bonsai. Sedangkan organisasi adalah wadah kegiatan kita untuk melakukan hobi ini. Nah sekarang kita yang bertanyakan kan bagaimana kita bisa membuat bonsai itu. Nah di sini nanti jawabannya akan berkelanjutan sampai pada saya mempraktekkan bagaimana cara membuat bonsai. Tentunya cara membuat bonsai yang saya sharingkan adalah cara membuat bonsai yang saya tahu, yang saya pahami, yaitu cara membuat bonsai tropis. Terus ada pertanyaan, apakah bonsai tropis bisa menang di penjurian? Apakah bonsai tropis bisa mahal? Nah itu saya tidak berkewenangan menjawab. Jadi diikuti aja nanti prosesnya kalau kita mendengar orang sharing daripada kita melakukan sendiri. Saya berbonsai 34 tahun Pak. Ya tentunya tidak semulus ini dibayangkan. Trial and error terjadi. Ya kan? Artinya gini mati, digituin patah, begituin nggak mau. Itu trial and error. Sekarang saya bisa sharing. Yang saya sharing kan errornya enggak. Yang saya sharingkan yang mulusnya ini. Nah kan kalau mendengar sharing saya kan mendengar sesuatu yang sudah saya alami dan itu pasti baik. Begitu juga mendengar sharing dari teman-teman yang lain. Banyak juga yang saya nggak alami, beliau mengalami. Nah ini jauh lebih cepat kita. Nggak perlu belajar bonsai 34 tahun seperti saya. Pasti pintar kalau mau dengerin yang sharing. Ya, oke. Ada lagi Pak pertanyaannya? Apapun yang menjadi tahap satu mungkin saya tanyakan pada, karena saya pemula dari konsep gerak dasar di atas, apakah gerak dasar itu menjadi hal dasar atau bisa diubah sesuai dengan keinginan sang trainer atau sang pemilik? Saya kira itu dulu tahap satu Pak Rudi. Ya, wah ini pertanyaannya udah menyangkut ke teknis nih, saya harus praktekkan Pak. Nanti saya praktekkan Pak gerak dasar. Siap, makasih. Menentukan gerak dasar, kemudian beserta alat-alatannya. Gini aja, saya lanjut dulu dengan cerita saya tentang bonsai tropis dulu ya. Jadi seperti tadi kita semua, saya pikir itu tadi kesepakatan saya, artinya itu tadi keputusan saya. Kenapa saya kok harus membuat bonsai tropis? Ya kenapa kok saya tidak mau meniru apa yang dilakukan teman-teman di Jepang ataupun di Cina? Ya, karena bukannya tidak mau sebenarnya, karena memang tidak bisa. Karena alasan iklim kita berbeda, karena alasan spesies kita berbeda. Kita punya spesies sampiki, mereka punya spesies juniper. Spesies sampiki dan spesies juniper sangat berbeda penanganannya. Ketika kita dikasih juniper untuk dibuat bonsai, tidak bisa semata-mata rupanya menyerupai bonsai yang ada di Jepang. Tidak bisa karena iklim kita berbeda. Begitu juga ketika orang Jepang saya kirim sampiki, saya suruh buat bonsai, ya jadinya tidak akan seperti juniper mereka. Hidup pun belum tentu bisa, ya kan? Jadi inilah yang mendasari saya untuk menentukan sikap, sehingga muncul ide untuk mencari dan menggali apa itu sebenarnya bonsai tropis. Nah ini jawabannya. Bonsai tropis adalah bonsai yang dibuat di alam tropis dengan konsep meniru alam. Definisi saya akan saya pertegas lagi sehingga ini akan menjawab semua kemana arah dari semua karya-karya saya. Bonsai adalah seni membuat miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Jadi ini batasan saya. Saya seni membuat miniatur. Seni tentunya adalah olah rasa dari saya. Membuat miniatur tahu ya Pak? Miniatur adalah membuat barang kecil yang sesuai dengan kondisi ataupun apapun
dari barang besar. Banyak di toko-toko ada mobil yang dibuat miniaturnya. Nah, itu banyak. Nah, ini miniatur. Kemudian pohon, miniatur pohon. Ya, jelas. Saya batasi lagi pohon yang tua. Jadi saya tidak membuat miniatur pohon yang muda. Yang saya tiru adalah pohon-pohon yang tua, yang hidup di alam. Ya, bukan yang hidup di planet lain, bukan yang hidup di mana-mana, di alam. Alam apa saya batasi lagi? Alam tropis. Pasti. Nah, sekarang mungkin bisa mungkin banyak yang tahu, teman-teman, kehidupan pohon yang hidup di alam tropis dengan kehidupan pohon yang hidup di alam subtropis pasti berbeda. Maka dari itu saya merumuskan apa-apa ataupun pola hidup ataupun kebiasaan hidup pohon tua yang hidup di alam kita, sekitar kita. Jadi alam bisa dirumuskan. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Itu rumus alam. Benda ini saya lempar jatuhnya ke bawah. Itu rumus. Seperti pohon tropis yang hidup di alam, kita bisa merumuskan pola hidupnya. Mungkin bisa dilihat ataupun mungkin sudah pernah banyak yang melihat bahwa pohon tropis, pohon yang hidup di alam tropis itu tumbuh kebanyakan cabang-cabangnya besar. Jadi satu pohon itu mempunyai cabang yang besar-besar kemana-mana, karena matahari memang di mana-mana dan hidup di atas mereka. Artinya mereka berkembang sesuai dengan arah matahari. Pohon bergerak ataupun berkembang sesuai dengan adanya matahari. Ya, pasti itu. Nah, karena alam kita menyediakan matahari terus-menerus, maka kebiasaan hidup pohon yang hidup di alam tropis akan banyak sekali cabang-cabang besar yang kemana-mana. Nah, ini yang saya rumuskan. Kemudian cabang-cabang besar ini membentuk sebuah kelompok-kelompok pergaulan ataupun ranting. Tajuk biasa kita sebut. Kelompok-kelompok. Sehingga kalau kita melihat pohon ini dari jauh, maka seolah-olah mahkota-mahkota banyak. Nah, ini saya rumuskan bahwa saya membuat bonsai tidak berpatokan pada punya mahkota satu saja. Karena saya meniru alam tropis, di alam tropis pun banyak pohon-pohon yang mempunyai banyak sekali kayu-kayu yang seperti mahkota. Nah, ini rumusan saya. Rumusan kita melihat pohon di alam, bapak-bapak boleh merumuskan apa saja. Apa saja. Saya kasih contoh, termasuk kita sempat bisa melihat mungkin salah satu kehidupan pohon yang sengsara. Banyak yang apa namanya mensyaratkan bahan bonsai harus punya akarnya tinggi, cabangnya besar ataupun dalam dan lain-lain. Nah, ini perlu di apa namanya? Perlu saya jelaskan dasar dulu dari pencapaian keindahan sebuah karya seni, terutama seni bonsai. Semua karya seni tentu ujung-ujungnya adalah kepingin mencapai keindahan. Semua karya seni, baik itu musik, seni tari, seni rupa, semua ujung-ujungnya adalah mencapai keindahan, termasuk seni bonsai. Membuat seni bonsai pencapaian keindahannya ada dua. Yang satu menurut idealisasi alam, yang satu menurut idealisasi manusia. Kebetulan definisi saya tadi mengharuskan saya untuk mencapai keindahan atau menciptakan keindahan menurut idealisasi alam. Karena apa? Karena saya mendefinisikan bahwa saya membuat miniatur pohon. Saya meniru pohon. Saya membuat pohon dengan skala kecil. Artinya apa yang saya sajikan nanti, bagaimanapun rupanya harus menyerupai pohon. Pohon apa? Pohon tua yang hidup di alam tropis. Maka pencapaian keindahan yang menurut manusia saya kesampingkan. Ini saya tidak membedakan, ini membedakan yang menurut alam bagus, yang menurut manusia jelek tidak. Tetapi pendekatannya berbeda. Saya kasih contoh. Mungkin bapak-bapak pernah dengar bahwa bonsai yang bagus adalah akar yang keliling. Kemudian cabang pertama harus lebih dari cabang yang kedua, dan seterusnya. Kemudian kanopi harus berbentuk segitiga supaya sinar matahari tercapai di segala bagian. Betul kan?
Nah ini adalah idealisasi atau pendapat ataupun pemikiran menurut manusia. Di alam mana ada pohon yang cabangnya lebih gede daripada yang pertama lebih gede, yang kedua lebih kecil. Di alam kan tidak bicara seperti itu. Ya kan? Idealisasi menurut manusia ini apabila diterapkan maka hasilnya akan indah. Indah secara pemikiran manusia, tetapi bukan indah secara pemikiran alam. Saya kasih tahu indah pemikiran secara alam. Kalau tadi dibilang akan harus muter, ketika kita memperoleh bahan yang akarnya cuma separuh, ya, ini indah menurut alam dibuatnya bagaimana? Ya dibuatnya cabang yang separuh pula, karena akarnya hanya separuh. Ketika kita mempunyai bahan yang separuh kemudian kita buat seperti tadi, kiri kanan muter semua subur, ini rasanya gimana? Kurang enak, karena akarnya cuma separuh, cabangnya bisa muter. Nah ini yang muncul. Artinya secara rupa dia bisa bagus, secara rasa ya kurang enak, pasti. Betul kan? Betul. Saya kasih contoh lagi. Saya punya bahan, ada kelingan di sebelah kiri. Kemudian ada kehidupan kecil satu di badan. Nah, kehidupan ini mau saya arahkan kemana? Ke kiri atau ke kanan atau ke atas? Ibaratkan aja kelingan ini mati karena ya kesambar petir kan. Kemudian kehidupan ini mau saya arahkan kemana? Supaya masuk akal kehidupan di alam. Ya tentunya saya arahkan ke kanan dong. Kalau saya arahkan ke kiri nanti kesambar petir lagi. Nah ini berpikir menurut alam. Ya. Tetapi menurut rupa, menurut estetika, seni rupa, tidak demikian. Bisa saja saya mau buat ke kiri, mau buat ke kanan, bisa saja. Masuk akal di alam peduli amat. Karena ini idealisasinya menurut manusia. Nah di sini koridor yang membedakan antara pemikiran menurut alam dan menurut manusia. Bisa dimengerti Pak? Ya, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Tentunya itu tadi ada dua perbedaan pencapaian keindahan di dalam membuat bonsai yang sudah saya jelaskan perbedaannya. Ada yang menurut alam, ada yang menurut manusia. Ya, semua seni ujung-ujungnya menciptakan keindahan.